Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 28 April 2021, saya akan melakukan analisa saham dan IHSG untuk tanggal 29 April 2021. Oke teman-teman, langsung saja untuk IHSG. Hari ini masih belum berhasil tutup di 6.000 teman-teman ya. Hari ini closingnya di 5.974,479. Jadi naik tapi hanya 14,858 poin. Atau hanya 0,24. Kalau teman-teman lihat seperti di gambar, untuk support masih menggunakan 5896, resistan masih menggunakan di 5993 atau di 6000. Oke teman-teman, saya udah melakukan screening beberapa saham ya. Beberapa saham sudah saya screening. Oke, saya sekilas aja akan mengulas beberapa saham yang menurut saya menarik dan ada prospek teman-teman ya. Yang pertama adalah Malindo Feedmill. Oke, Malindo Feedmill ini kan di dalam pergerakannya ya, dia turun terus kemudian naik retracement sampai ke high-nya di 915. Udah tembus di 915, target kenaikan berikutnya adalah di 1100, tapi tidak tercapai karena di 965 maksimumnya dia turun lagi. Jadi ditekan harganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari bursa. Kalau dulu kan biasanya saham itu, saya dulu kalau trading biasanya ngapalin, kalau saham itu 3 hari ditekan, 3-5 hari, itu biasanya ada pantulan. Seperti teman-teman lihat nih di sini ya. Sebentar saya ambil ininya. Ini seperti ini, ditekan 3 hari, mantul. Ya. Ini ditekan 3 hari, mantul. Terus ini ditekan berapa hari ini? Ini sudah sampai puncak, retracement sampai 50, mantul lagi, ditekan 3 hari, mantul. Ditekan berapa hari ini? 5 hari, mantul. 3 hari lebih, mantul, tapi konsolidasi ya. Breakout, konsolidasi cukup lama seperti itu. Jadi, kalau saya biasanya, kalau saya lagi tertarik ke satu saham, itu biasanya saya akan memantau saham tersebut. Karena biasanya di dalam 3 hari ataupun 5 hari akan ada pantulan. Ya, seperti di Malindo Feedmill ini, walaupun pantulannya itu lebih dari 3 dan 5 hari, tapi ada pantulan teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di dalam pergerakannya untuk Malindo Feedmill ini, ketika MA5-nya jauh dari MA20, itu ada kalanya MA-nya harus kembali lagi. Seperti ini. Jadi MA5-nya harus kembali ke MA20. Seperti halnya saat ini juga MA5-nya kembali ke 20, MA5-nya kembali ke 20, bersandar di MA20, itu sehat. Itu pergerakan yang sehat. Dan kalau kita lihat pun dari tren naik ini teman-teman, dari tren naik Malindo Feedmill ini ke sini, ini pasti koreksinya ini adalah koreksi sehat teman-teman ya. Koreksi sehat. Kalau kita tarik ke sini ya. Nah, koreksinya itu sampai 38 retracement 50. Sebenarnya untuk koreksi ini adalah sampai 50. Jadi wajar. Jadi teman-teman kalau teman-teman tuh suka ke satu saham dan saham itu lagi running seperti itu ya. Nah, maka teman-teman pantau aja di titik mana dia koreksi. Seperti itu ya. Di titik mana dia koreksi, caranya dengan menggunakan Fibonacci teman-teman ya. Jadi kalau di sini, jadi Malindo Feedmill ini kan sudah dari bawahnya ini adalah swing low-nya. Kemudian swing high-nya di atas nih, swing high-nya ya. Oke, kemudian ini adalah swing low-nya. Nah, kita tarik dari swing low ke swing high, ketemu titiknya ya, teman-teman. Nah, di dalam kenaikan ini dia koreksinya sampai hampir 50. Jadi wajarnya orang antri itu di retracement 50 ya. Wajarnya orang antri itu di retracement 50. Tetapi kalau misalkan koreksinya hanya sampai 38 dan 23 retracement itu bagus. Karena kalau koreksinya hanya sampai dari situ dan dia mantul ke atas lagi seperti ini, berarti dia masih melanjutkan trennya ya. Tetapi kalau koreksinya udah di bawah 50, 60 itu sudah, kalau 50 itu wajar sih, masih wajar, cuman trennya udah habis separuh. Kalau koreksinya sampai 61 retracement, 61,8 itu koreksinya udah ekstrim. Apalagi kalau sampai ke 78, apalagi kalau sampai 100 seperti itu. Di saham itu biasanya seperti itu. Kalau di cryptocurrency,
koreksi sampai 50, 61 61 retracement sampai 76 retracement itu masih wajar. Makanya kalau di kripto itu teman-teman saya sarankan untuk mengatur porsi itu misalkan 50 hold dan 50 trading seperti itu. Di saham sekarang juga volatilitasnya tinggi. Jadi teman-teman kalau sudah capai targetnya silahkan di take profits minimal sebagian. Seperti itu ya. Ini adalah Malindo ya, Malindo Feedmill. Malindo Feedmill hari ini dorongan volumenya oke di rata-rata 20 dan 5 hari kerja, 5 hari volume ya maksud saya. Untuk momentumnya memang dia cenderung melemah tapi sudah turning ya, udah mulai naik ke atas seperti itu. Itu untuk Malindo. Berikutnya adalah biasanya kan terkait teman-teman ya, Java sekarang teman-teman. Saya carikan Java ya. Nah, Java juga sama teman-teman ya. Jadi ini saham turun terus naik. Nah, karena dia sebenarnya udah capai target di 2100 ya. 2100 target berikutnya di 2500. Dia turning ya, balik di situ. Testing di support ya di 2100 dan bahkan hampir testing di 1800-an. Ya, seperti itu. Karena dia udah koreksi, maka candle ini saya ganti teman-teman. Kita nggak pakai lagi candle yang ini, kita ganti lagi karena udah trennya udah kebaca yang lain seperti itu. Jadi saya mesti hapus dulu ini. Oke, saya akan gambarkan lagi untuk teman-teman. Oke. Bentar teman-teman, saya gambarkan dulu. Oke. Ini untuk Java. Jadi kita mesti tarik tren lagi. Jadi ini adalah swing high-nya. Oke. Kemudian ini adalah swing low-nya. Oke. Tren yang kita gunakan adalah ini, swing low ini kita tarik ke swing high ya. Terus kita cari koreksinya, teman-teman. Ingat teman-teman, kalau mencari koreksinya, tren awalnya itu adalah tren utama adalah naik ya. Koreksinya atau retracement-nya adalah turun, jadi dimulainya nolnya dari atas, jangan kebalik ya. Saya lihat bukan banyak ya, ada beberapa tarikan yang kebalik. Jadi kalau tren utamanya itu adalah naik, retracement ke bawah, maka retracement itu kan adalah koreksi. Koreksi kan dimulai dari 0, di 23, 38, 50 ya, seperti itu. Jadi untuk Java ini di dalam tren naiknya teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalkan punya Java dan dia koreksi, segera saja tarik retracement seperti ini. Tentukan swing low, tentukan swing high, tarik trennya dan tarik Fibonacci-nya. Maka teman-teman tahu di mana kira-kira teman-teman akan antri. Jadi dalam tren kenaikannya itu teman-teman bisa antri di 23 ya, 38, bisa antri di 50. Antri yang umum itu teman-teman antrinya di 50. Di sinilah kira-kira 50. Itu antri yang umum. Kalau misalkan untuk Java ini besok mantul, sudah tidak ke bawah lagi, maka itu trennya dari Java ini kuat sekali. Karena dia hanya sampai 38 dan mantul. Kalau kita lihat hari ini, dia menembus 38 dan 23 itu sangat mudah. Bahkan tutupnya di atas 23. Jadi untuk support masih di 2600 atau di atas 23 retracement, resistan di 2270-an ya, di 2270-an high-nya seperti itu. Jadi ini bagus, dan kalau besok tidak lebih turun dari 38 retracement, maka pergerakan dari Java ini confirmed masih kuat sekali. Dari bawah pun pergerakannya cantik kan? Naik, koreksi. Seperti itu teman-teman. Oke, saya bahas juga temannya Java ya teman-teman. Cepin. Oke, saya geser dulu. Oke, Cepin ini kan koreksi dari 0. Oke, dia sudah naik. Juga sama, kita akan rubah juga ininya. Kita akan, karena dia udah naik ya, jadi dia udah koreksi. Kita gunakan tren
Ini kita lanjutkan ke atas. Ya, seperti ini. Jadi swingnya kita geser ke sini. Oke, kita hapus ini. Jadi oke, saya hapus dulu biar teman-teman bisa melihatnya dengan jelas. Ini adalah swing low, ini swing high ya. Kemudian di dalam pergerakan naik ini dia udah koreksi. Koreksinya sampai ke berapa? Koreksinya ternyata sampai 50. Jadi teman-teman yang sudah paham Fibonacci, antri di 50 dapat barang, atau mungkin 50 dilebihin lah 1 poin di atasnya dikit, teman-teman dapat barang 50 sampai 50 tuh ya 50 lebih dikit kira-kira di 68 ya, terus sekarang di 7050. Jadi teman-teman nih Fibonacci ini penting sekali teman-teman. Ini simple, kalau teman-teman hanya sekedar trading, menurut saya sih nggak perlu pakai ilmu aneh-aneh. Bener. Cukup pahamin Fibonacci candlestick tunggal, candlestick ini kumpulan, kemudian teman-teman pasang volume, kemudian teman-teman tarik garis trend, bisa tentuin swing low dulu, swing high dulu, tentuin trendnya, baru tarik Fibonacci-nya. Bagi yang belum tahu cara menarik Fibonacci, silakan buka playlist Fibonacci ya, ada di situ. Jadi di dalam tren naiknya, ini koreksinya, ini teman-teman kalau yang suka satu barang, kalau udah naik jangan FOMO deh. Biarkan dia naik, kalau dia udah mulai ada koreksi, teman-teman tarik aja. Koreksinya, saya akan antri di 50 deh, 50. Kalau takut nggak dapet, dinaikkan dikit dah. 50, retrace ini kan 50-nya adalah di 6.775, jadi teman-teman antri sedikit di atasnya. 6.800 seperti itu. Tetapi ini ya, artinya antri ini kalau bisa jangan all in ya, karena kita nggak tahu besok masih turun atau nggak. Karena sangat mungkin juga dengan kondisi volatilitas yang tinggi seperti ini, kita nggak tahu dia masih akan turun atau nggak. Tetapi kalau kita lihat sekumpulan candle yang sebelumnya, maka area sekarang, harga sekarang ini harusnya kuat teman-teman, karena di sini ada demand area untuk C-pin. Seperti itu. Setelah C-pin, saya coba analisa ya, teman-teman, trio metal. Ini sekilas saja, trio metal menurut saya harga dari pergerakan dari Antam masih OTW, masih bagus. Dia higher low ya. Saya nggak perlu menjelaskan lebih lanjut. Pokoknya Antam kalau masuk di area merah ini confirm seperti itu. Antam, Inco, Tins dulu deh. Tins juga sama teman-teman. Sebenarnya pergerakannya bagus. Cuma Tins saat ini cenderung narrow range. Dia cenderung range-nya itu sempit pergerakannya dan cenderung doji. Ya walaupun dulu saya suka untuk trading Tins, tapi saat ini kondisi sekarang enggak. Karena teman-teman bisa lihat candle-nya doji dan itu berulang, membosankan. Justru yang lebih bagus adalah Inco. Inco secara harga range-nya dia lebih luas. Walaupun secara bentuk ya dia masih di 0 sampai 23 retracement. Inco masih di 0 sampai 23, kemudian Tins juga. Kalau yang Antam beda, Antam kan lebih advance karena dia sudah di atas 23 dan 38. Ya, ini ya, sudah 23 sampai 38. Jadi secara pergerakan Antam adalah udah paling maju. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah ASA. ASA ini kalau teman-teman hafal, ini sebenarnya enak sekali dipakai trading. Kalau teman-teman yang hafal ya. Saya ada follower ya, sering chatting juga sama saya. Saya sebenarnya dulu trading ASA itu karena saya melihat range-nya ini lebar dan momentumnya kuat. Range lebar itu saya lihat dari pergerakan kayak dari candlestick ini cenderung lebar, kita lihat secara visual bisa. Dan secara momentum kuat kita bisa lihat jarak antara moving average. Tapi sifatnya karena saya itu trader ini ya, cepat ya, kadang saya juga cepat keluar masuk barang. Nah, saya nggak nyangka ternyata ada juga member, ya mungkin beliaunya juga melihat video ini, ternyata bisa menerapkan, apa ya istilahnya, menerapkan apa yang dulu pernah saya share. Dan saya juga kadang malah heran gitu loh, saya tidak sering mengambil posisi di ASA, tapi beliaunya ini justru sering ngambil posisi di ASA dan laporan ke saya, Pak saya trading ASA seperti ini, manut sekali secara teknikal. Memang seperti itu.
itu bagusnya kalau teman-teman tuh punya bisa fokus ke satu saham yang bagus. Jadi di bursa ini ada 600 lebih saham, itu nggak semuanya bagus teman-teman. Teman-teman mesti pilih. Nanti mungkin kalau teman-teman sudah hafal, itu mungkin saham-saham yang bagus tuh hanya 20-an saja kok. Dari 20 itu, misalkan seperti dalam range saya ini, dari 20 itu teman-teman udah tradingnya itu-itu aja, nggak usah ganti-ganti. Karena dengan trading di situ-situ aja teman-teman tuh bisa fokus seperti itu ya. Oke, jadi Asa ceritanya gimana Pak? Jadi Asa ceritanya secara range dia ini lebar, secara candle pergerakan juga lebar, dan dia ada model siklus kalau harganya terlalu jauh dari MA5 dia akan kembali ke. Jadi seperti ini teman-teman. Yang di sini ini kan harganya terlalu jauh dari MA5. Dia kembali dulu ke MA5. Bahkan dia bisa sampai ke MA20-nya. Jadi antara MA5 dan 20 tuh selalu bertemu. Naik dulu bertemu, naik dulu bertemu, naik dulu bertemu. Nah, pada saat MA5-nya bertemu di MA20, itulah teman-teman masuk. Dan untuk MA20 ke 200 masih sangat panjang teman-teman. Seperti ini masih sangat panjang. Ini artinya secara momentum dia masih sangat kuat. Ya teman-teman. Itu untuk Asa. Kemudian nih teman-teman. Asa ini saham hafalan juga BTPS. Ini saham hafalan saya juga. Saya dulu kan sering banget trading BTPS. Terus kemarin pada saat mungkin saya ngomong tentang BTPS ada yang tracking dan ada yang masuk. Terus ketika saya cek, posisinya head and shoulder seperti ini. Ini right shoulder, head-nya ini left shoulder-nya. Saya sempat khawatir, sempat mengingatkan kalau dia pas di sini ya ada volume besar. Jadi pas di left shoulder tutupannya ini ada volume besar, bisa jadi dia turun. Turunnya mungkin sampai sekitar 2000. Ternyata enggak. Ternyata justru secara momentum dia up, secara MACD up, dan break kembali ke area situ lagi teman-teman. Nah, kembali ke area konsolidasinya. Nah, kalau kita lihat dia konsolidasi seperti ini, nah bisa jadi dia saat ini kan mantul dari base-nya ini. Nah, untuk resisten terdekat di 3650, kalau resisten lagi kita bisa tarik aja dari sini. Ya bisa tarik dari sini aja ke sini. Jadi 3650 dan sekitar 3950. Itu adalah untuk BTPS. Nah, kemudian TKIM ini memang pergerakannya belum lari ya. Biasanya kan dia lari. Area saat ini dan saat ini adalah area demand, area support. Ya ini kayaknya nunggu momentum aja dia mau lari seperti itu. Dan kondisi marketnya juga masih kurang bagus ya. Jadi untuk lari dia masih masih belum lah seperti itu. Tapi harganya udah ngumpul. Harganya udah ngumpul di area sini dengan kecenderungan higher low. Ya, kecenderungan higher low. Jadi ini tetap terjaga di atas MA 200. Oke, di TKIM ini keluar dari scanner saya. Coba saya lihat temannya TKIM, INKP teman-teman. Nah, INKP juga sama, tetapi secara ini lebih advance, harganya lebih maju yang TKIM. Untuk INKP ini harganya sedang di dasar teman-teman. Yang di area kuning ini harganya sedang di dasar juga. Ya, saat ini memang lagi seperti itu kondisinya. Kalau pas lari dia kenceng, kalau pas lagi sideways ya seperti ini. Jadi kondisi yang volatile seperti ini, sekali lagi saya mengingatkan teman-teman untuk selalu take profit ya. Kita nggak tahu kondisi market akan seperti apa. Oke teman-teman, ini masuk scanner juga. Belum tentu akan lari, tetapi biasanya scanner ini kan memberitahukan, oh ini ada range, ada tembusan MA5 dan 20. Jadi harganya closing di atas MA5 dan 20. Kalau kita lihat sekilas, supportnya gunakan aja di 1250. Resistan gunakan aja di MA-nya, MA200 di 1315 teman-teman ya. Ada potensi menuju ke 1315. Oke teman-teman, saya cek dulu MNCN.
MNCN masuk scanner, tapi saya rasa ini dia masih ketemu resistan di sini teman-teman, di 1010 masih belum ditembus ya. Masuk scanner karena harganya ini harga MA5-nya di atas MA200 dan di atas MA20. Sebenarnya harganya udah turning. Di area sini terjadi perkumpulan 3 moving average. Seperti itu. Kemudian yang masuk scanner juga adalah Medco. Oke, Medco masih berusaha break dari area 0 sampai 23. Supportnya di 610, resistan di 645. Medco akan bagus apabila di area kuning ya teman-teman. Kenaikan hari ini ya volumenya masih kecil sih. Jadi kenaikannya masih belum kenceng ya. Biasanya kalau saya bahas Medco, saya bahas Elsa juga. Elsa masih sideways teman-teman, langsung ya. PTRO. Nah, PTRO ini masuk scanner juga teman-teman. Jadi untuk PTRO dalam tren turun nih ya teman-teman. Jadi dalam high-nya ini saya tarik ke turunnya ini ya. Oke, kemudian ini adalah di sini adalah swing high-nya. Oke, kemudian di sini adalah swing low-nya. Tepat swing low-nya adalah di MA200. Ya, MA200 terus kemudian harganya naik hampir tembus high-nya. Diam-diam ini barang naik teman-teman. PTRO, Petrosi ya. Nah, ini diam-diam barang ini naik, support masih di 2080, resistan di high-nya aja di 2200 ya. Oke, itu aja dulu kenaikannya didorong volume, tapi volumenya hari ini masih lebih rendah dari kemarin. Kemudian ASA tadi sudah, sekilas saja MPMX. MPMX kok masuk scanner ada apa? Oh iya, ini MPMX break teman-teman ya. Jadi saya jadi ingat ada kapan itu yang minta Pak tolong dibahas MPMX Mitra Pinastika Mustika. Saya sendiri kayaknya belum pernah trading ini barang. Secara volume oke, secara momentum oke di atas 100, secara MACD di atas 0 oke. Harganya break dari high-nya. Break dari high-nya ya. Kita lihat apakah all time high? Enggak, belum. Jadi kalau kita lihat dari weekly-nya teman-teman, ini barang pernah lebih tinggi dari harga sekarang. Kalau yang saat ini terdekatnya ini barang masih ada resistan di 770 dan resistan berikutnya di mana? Ada banyak. Resistan berikutnya ada banyak. Silakan teman-teman buka di weekly-nya. Ya simpelnya aja dia harus tembus di 770 weekly. 770 weekly itu adalah moving average 200. Kalau kuat di atas 7.700, maksud saya 770, itu baru nanti kita bicara target berikutnya. Seperti itu MPMX. Kemudian nongol juga di scanner BRPT. BRPT kenapa nongol di scanner? BRPT sih masih down teman-teman ya, masih down ini. Ya kita skip aja deh, kita skip aja, dia masih downtrend ini. Ini juga barang nih ya, dia masih ketemu, dia kepentok nih saat ini di downtrend. Nah ini resistan ada di 980. Kalau 980 break, berikutnya di 1005. 1005 berikutnya masih banyak ini resistannya karena ini barang downtrend ya. Kemudian ini juga saham ini PNBS. Ini masuk scanner beberapa kali. Ya karena dia tembus high-nya teman-teman ya. PNBS karena dia tembus high-nya masih konsolidasi di area high-nya. Kalau begini berarti supportnya di 127, resistannya di 162. Oke teman-teman, ini saham properti juga banyak yang kebaca. Pakuwon teman-teman ya, Pakuwon nih oke. Jadi Pakuwon dalam koreksi turunnya dia naik sudah tembus high tapi koreksi lagi. Koreksi turun lagi ya. Koreksi turun lagi ya, boleh dibilang saat ini dia kembali lagi testing resistan di 545. Supportnya ada di 530. Harga saat ini berada di atas MA5 yang baru saja golden cross ke MA20 dan MA200. Jadi secara harga saat ini perfect bullish. Apa syarat perfect bullish? Syaratnya adalah MA5 harus di atas MA20, harus di atas MA200. Mulai 2 hari ini harganya perfect bull.
perfect bull MA5-nya di atas MA20, di atas MA200. Itu adalah Pakuwon. Setelah Pakuwon juga ini di scanner saya muncul WSBB. WSBB ada apa kok masuk scanner? Secara umum saya katakan ini masih berjuang lah di bawah seperti itu. Kita nggak bahas lebih lanjut. Oke, kemudian ini juga masuk scanner, tapi mesti saya konfirmasi gajah tunggal. Ini barang kalau naik kenceng, tapi ingat teman-teman ini volatilitas juga tinggi. Seperti hari ini turun, tetapi keluar ya, tetapi overshoot keluar, tetapi dia kembali lagi ke uptrend price channelnya ya. Jadi teman-teman kalau bikin uptrend price channel seperti ini, silahkan teman-teman gambar sendiri. Uptrend price channel di bawah adalah support, di atas adalah resist. Teman-teman copy, jajarin, ketemu uptrend price channel seperti ini, harganya cukup nurut ya untuk gajah tunggal. Kemudian ini SMRA. SMRA ini juga properti, ini saya lingkarin karena bagus. Oke, saya coba analisa. SMRA dalam tren turun ya. Kemudian dia udah naik tembus high-nya. Nah, ini udah nggak bisa kita gunakan, jadi kita harus bikin, ini udah koreksi ya, kita udah bikin, harus bikin Fibonacci lagi baru, yaitu dari sini ke sini ya. Oke, kita akan tarik Fibonacci-nya. Oke, kita akan tarik Fibonacci-nya teman-teman ya. Jadi ini adalah swing low, supaya teman-teman juga tahu ya, Fibonacci ini swing low-nya. Oke, kemudian swing high. Apakah swing low? Swing low syaratnya adalah titik ini adalah paling rendah dan di sekitarnya tidak ada yang lebih rendah. Syaratnya membentuk V. Kalau di sini titik tertingginya adalah titik yang tertinggi di mana sekitarnya tidak ada yang lebih tinggi. Sekitar kirinya nggak ada lebih tinggi, paling tinggi dan sekitar kanannya lebih rendah. Jadi membentuk yang bawah membentuk V, yang atas membentuk A. Oke, kemudian kita akan tarik Fibonacci-nya dari swing high-nya ke swing low-nya. Jadi di dalam pergerakan dari SMRA ini, ketika dari swing low ke swing high dia turun itu sampai retracement 23 di sini ya, kemudian sampai retracement 38, overshoot sedikit tidak sampai ke 50, terus kemudian mantul dan hampir tembus high-nya teman-teman ya. Hampir tembus high-nya lagi. Nah, seperti ini. Ini hampir tembus high-nya. Koreksinya sih kalau saya lihat kalau hanya mantul ke 38 dan 23 retracement, maka dia akan melanjutkan tren kenaikannya ya. Itu adalah SMRA. Kemudian juga ini juga keluar juga, ini properti juga teman-teman. Ada apa kok properti masuk scanner semua? Oke, ini properti secara umum sih masih sideways. Ciputra Development dia akan bagus apabila masuk area ini, area yang merah ini, yaitu antara 1160 dan 1200. Jadi udah dites beberapa kali, area merah ini belum berhasil ditembus. CTRA, nah ini masuk scanner juga. LPKR teman-teman. Ini saham properti semua teman-teman loh, ini yang keluar. LPKR. Oke, LPKR ini seperti ini teman-teman. Jadi harganya advance ya, harganya advance. Nah, LPKR ini kan dia ini swing high-nya, swing low-nya. Ya, jadi dari dalam tren turunnya untuk LPKR ini dari sini ke sini teman-teman ya, dia udah naik, itu dia naik ke ini 23 retracement atau 186, kemudian di 38 ya, 38 itu di 200, kemudian 50 itu di 215, di 212. Untuk saat ini untuk supportnya ada di 212, resistannya ada di 224. Udah confirm teman-teman, ini confirm naiknya sebenarnya, yaitu udah di area yang kuning ini. Kita lihat dorongan volumenya apakah ada. 3 hari ini volumenya cukup besar teman-teman. MACD-nya bermain di atas 0 dan momentumnya cenderung menguat. Masih di atas 0 tapi belum di atas 100. Jadi masih perlu dorongan volume lagi supaya MACD dan momentumnya terpacu seperti itu ya. Oke teman-teman,
beberapa saham yang candlenya hammer dari scanner saya adalah Adikarya. Ya, dia hammer ya teman-teman. Higher high hammer. Kemudian Antam tadi sudah dibahas ya. Kemudian BDMN, Bank Danamon, hammer juga, tetapi ini masih downtrend, masih banyak resistannya. TPIA juga. Oke, TPIA tuh biasanya saya bahas sama TKIM, INKP ya. TPIA dalam tren turunnya, sebenarnya dia udah kembali lagi ke atas, tapi kembali lagi ke bawah. Ini siklus teman-teman ya. Jadi ini saham tuh membentuk siklus. Ada satu siklus support resist kalau teman-teman tahu. Siklusnya seperti ini. Ya, di mana siklusnya itu membentuk pola atas, bawah. Atas, bawah. Seperti itu. Perulangan seperti ini teman-teman tahu di atas resistan, di bawah support. Jadi kalau beli usahakan di support, mendekati resistan silahkan dijual seperti itu. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment mengulas beberapa saham hasil keluaran dari scanner. Apabila teman-teman mau melihat keseluruhan hasil scanner, silahkan, saya udah buat satu karya di Traktir ya. Silahkan teman-teman akses di karya saya di traktir ya, di page Traktir, saya sertakan di halaman bagian bawah. Teman-teman apabila melihat hasil scanner itu mesti semuanya harus dianalisa lagi, jangan langsung dibeli mentah-mentah seperti itu ya. Semua berlaku disclaimer on. Bagi yang belum join, belum melihat di Traktir page saya, Traktir page saya adalah satu konten yang saya buat. Silakan teman-teman hanya perlu memberikan satu gelas kopi untuk mengakses 1 bulan konten saya. Dan saya akan memberikan tulisan-tulisan menarik dan juga hasil scanner, screening di page tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah support MS Trade and Investment. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya.